Nikita Mirzani ditahan atas kasus apa? Ini kronologi lengkapnya. Artis Nikita Mirzani ditahan penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya pada Selasa, 4 Maret 2025. Ia ditahan terkait dengan kasus pemerasan, pengancaman, serta tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Proses penahanan berlangsung setelah Nikita diperiksa sebagai tersangka pada Selasa kemarin. Kabar penahanan Nikita Mirzani dan asistennya, Mel Syahputra, dikonfirmasi oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi. Nikita Mirzani dan Mel Syahputra ditahan selama 20 hari ke depan terkait kasus dugaan pemerasan terhadap Reza Gladys. Penahanan ini dilakukan berdasarkan alat bukti yang kuat, termasuk bukti transfer, rekaman percakapan, dan dokumen terkait pemerasan, ujar Kombes Pol Ade Arisham Indradi. Berikut ini kronologi lengkap kasus yang menyeret Nikita Mirzani ke tahanan Polda Metro Jaya. Kasus dugaan pemerasan yang melibatkan artis Nikita Mirzani terhadap pengusaha Reza Gladys telah menjadi perhatian publik sejak pertengahan 2024 silam. Kasus ini bermula dari ulasan negatif Nikita Mirzani terhadap produk skincare milik Reza Gladys yang kemudian berujung pada laporan ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024 silam. Reza Gladys mengaku menjadi korban pemerasan oleh Nikita Mirzani dan asistennya, Mel Syahputra, dengan total nilai mencapai 5 miliar rupiah. Awal mula kasus Nikita Mirzani. 13 November 2024, Reza Gladys merasa bisnis dan produknya difitnah melalui siaran langsung TikTok yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Reza mencoba menyelesaikan masalah ini dengan menghubungi Mel Syahputra untuk mengatur pertemuan dengan Nikita Mirzani. 14 November 2024 silam, Reza mengaku mendapat ancaman dari Nikita yang meminta uang sebesar 5 miliar rupiah agar berhenti menyebarkan informasi negatif tentang dirinya. Reza merasa tertekan dan akhirnya mentransfer 2 miliar rupiah melalui bank. 15 November 2024, Reza kembali menyerahkan uang tunai sebesar 2 miliar rupiah, sehingga total yang sudah diberikan mencapai 4 miliar rupiah. Karena merasa dirugikan, Reza memutuskan melaporkan kasus ini ke pihak berwajib. Desember 2024, laporan resmi ke polisi. 3 Desember 2024, Reza Gladys melaporkan Nikita Mirzani dan Mel Syahputra ke Polda Metro Jaya atas dugaan pemerasan senilai 5 miliar rupiah. Menurut Reza, uang tersebut diminta dalam rangka uang tutup mulut terkait konflik bisnisnya. 6 Desember 2024, Reza mulai menyerahkan bukti transfer kepada penyidik untuk mendukung laporannya. Februari 2025, perkembangan kasus dan penetapan tersangka. 6 Februari 2025, Nikita Mirzani dan seorang dokter bernama Oki diperiksa terkait kasus ini. Reza Gladys menyatakan telah mentransfer total 4 miliar rupiah kepada Nikita dalam beberapa tahap. 11 Februari 2025, Reza Gladys mengaku diperas sebesar 5 miliar rupiah oleh Nikita Mirzani dan asistennya. Bukti percakapan dan transaksi keuangan diserahkan ke polisi. 12 Februari 2025, Nikita membantah tuduhan pemerasan dan menyatakan bahwa uang yang diterima adalah hasil kerjasama bisnis atau untuk endorsement. 13 Februari 2025, polisi mulai menganalisis bukti-bukti berupa transfer dana dan percakapan digital antara Reza Gladys dan Nikita Mirzani. 20 Februari 2025, Polda Metro Jaya menetapkan Nikita Mirzani dan Mel Syahputra sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Polisi menyebutkan bahwa Nikita terancam hukuman hingga 20 tahun penjara. 21 Februari 2025, polisi menggeledah rumah Nikita Mirzani dan menyita 9 dokumen serta 5 flash disk yang diduga terkait dengan kasus ini. 22 Februari 2025, polisi menyebutkan telah memeriksa 13 saksi, termasuk pihak perbankan dan ahli digital forensik. Maret 2025, pemeriksaan intensif dan penahanan. 4 Maret 2025, pagi hari, Nikita Mirzani mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Siang hari, Mel Syahputra juga hadir untuk diperiksa, namun memilih bungkam dan menghindari pertanyaan media. Sore hari, Nikita menjalani pemeriksaan selama beberapa jam dan dicecar 109 pertanyaan terkait kasus ini. Malam hari, setelah pemeriksaan, Nikita Mirzani resmi ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Saat keluar dari ruang pemeriksaan, ia tetap menunjukkan gaya khasnya, tersenyum, melambaikan tangan, dan memberikan kiss bye kepada awak media tanpa mengenakan borgol. Keluarga Nikita Mirzani, termasuk anaknya, menawarkan diri sebagai penjamin agar ia tidak ditahan, tetapi polisi menolak permintaan tersebut. Kasus terbaru Nikita Mirzani. Nikita Mirzani menjalani sidang hari ini dengan air mata.
Kehebohan lain dalam sidang kasus Nikita Mirzani, yakni soal kesaksian dokter detektif. Tangis Nikita Mirzani pecah saat bertemu dengan anak bungsunya, Arkana. Nikita sempat memeluk Arkana yang didampingi oleh pengasuhnya. Usai Arkana dibawa keluar dari ruang sidang, Nikita Mirzani masih terlihat menangis. Sebelum sidang dimulai, Nikita Mirzani mengungkapkan kepada majelis hakim kondisinya lagi tidak fit. "Sejujurnya saya agak kurang sehat yang mulia," kata Nikita Mirzani dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 7 Agustus 2025. Ia juga menjelaskan anak bungsunya baru saja menjalani perawatan di rumah sakit yang turut mempengaruhi kondisi fisiknya. Nikita Mirzani kembali emosional ketika majelis hakim menghentikan sidang hari ini dan memintanya ke rumah sakit. Nikita tampak emosional dan menangis lagi. Hakim ketua membacakan penetapan untuk membawa Nikita Mirzani ke rumah sakit, merespons keluhan terdakwa terkait kondisi kesehatannya. Majelis hakim menyebut keputusan ini sudah melalui musyawarah internal dan diambil demi mencegah risiko kesehatan lebih lanjut. Memberikan izin kepada terdakwa Nikita Mirzani untuk melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Adiaksa pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025 pukul 17 WIB sampai dengan pukul 21 WIB dan selesai berobat kembali ke Rumah Tahanan Negara Pondok Bambu, kata Hakim Ketua di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 7 Agustus 2025. Nikita Mirzani sempat menolak keputusan majelis hakim. Dia mau sidang tetap dilanjutkan. "Yang mulia, mohon izin yang mulia. Saya masih ingin sidang yang mulia," ucap Nikita Mirzani. Namun, keinginan Nikita ditolak majelis hakim. Dokter detektif alias Doktif menjadi saksi fakta dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Doktif menyampaikan tentang sikap suami Reza Gladys, Ataubah Mufid, kepada dirinya. Doktif menyebut Ataubah Mufid mengakui kelemahan dari produk yang dijual, termasuk klaim berlebihan serta harga yang dianggap terlalu tinggi. Pengakuan itu terjadi ketika Ataubah Mufid mendatangi Doktif seusai produk skincare-nya diulas. Doktif gak segan mengutarakan kritik ke suami Reza Gladys. Doktif nasihati di situ. "Kenapa sih? Kok kamu itu menjual produk yang dengan cara marketing flexing?" Nah, disitulah mereka mengakui, kata Doktif dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 7 Agustus 2025. Ataubah Mufid mengakui bahwa, "Iya dok, iya kak, produk saya memang overclaim, memang overpreach," bebernya. Doktif memberikan syarat kepada suami Reza Gladys untuk memperbaiki produknya. Namun, Ataubah Mufid disebut terus mendesaknya dan meminta cara lain. "Mereka akan terus-menerus mengejar saya. Akhirnya keluarlah saya ucapan, 'Ya sudah, kalau gitu kasih saya 20 miliar rupiah,' ujar Doktif. Tiba-tiba 2 hari kemudian saya mendapatkan kabar, cek dari Ataubah Mufid bahwa, 'Kak, saya dan istri bersedia memberikan 20 miliar rupiah ke kakak,' akunya. Namun, kondisi itu membuat Doktif takut. Doktif gak menyangka dan mempertanyakan keuntungan penjualan produk milik Reza Gladys.